Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Nah, jadi di video ini saya akan share pengalaman pribadi pas pertama pakai printer Epson TMU 220. Jadi pertama kali dapet juga agak kebingungan karena aplikasi yang saya pakai kan PHP MySQL ya. Jadi cari ke sana ke sini, search di Google juga gimana caranya direct print menggunakan PHP langsung ke printernya, printer.matrix TMU 220 ya. Nah, masih belum nemu pada saat itu. Akhirnya kita cetak manual. Jadi dari webpage-nya PHP itu langsung di print ke pakai drivernya TMU 220. Cuman dari sini juga kendalanya cetaknya lama banget ya teman-teman ya. Jadi dia kan cetaknya satu persatu dan akhirnya butuh waktu kurang lebih bisa sampai 50 detikan ya untuk cetak notanya. Belum lagi kalau seumpama produknya banyak kan dicetak, pasti lebih lama lagi. Setelah itu cari lagi ya teman-teman ya, akhirnya nemu untuk direct print. Dia kode PHP-nya simple banget dan lumayan memangkas waktu yang lama itu bisa menjadi agak lebih cepat dari seperti biasanya. Jadi cetaknya lebih cepat ya. Dan pernah saya share juga videonya, bisa teman-teman klik aja di link di atas ya. Nah, selanjutnya lumayan lama pakai cara ini, dan dirasa kok saya lihat di mana, di supermarket gitu. Zaman itu kan masih belum ada yang pakai thermal ya. Sekarang kan sudah pakai thermal semua. Nah, itu dirasa kok cetaknya lebih cepet ya, lebih cepet dari yang saya pakai. Akhirnya cari-cari lagi teman-teman, akhirnya cari lagi di Google, nemulah driver ya, namanya ESCPOS PHP. Nah, nggak sampai di situ juga, saya akhirnya nyari, nemu ESCPOS, saya download ya. Di situ ada example-nya juga, saya coba, ternyata nggak connect juga teman-teman. Akhirnya cari ya kan di YouTube, saya lupa juga sudah linknya yang mana karena banyak juga referensi yang saya pakai. Nah, akhirnya saya nemu ada beberapa YouTube juga dia memasukkan source-nya. Ternyata dari situ, dari mana, dari webnya itu kita perlu ngedownload satu library lagi teman-teman. Jadi library-nya tuh kita download pakai yang namanya, ada aplikasi tambahannya teman-teman. Jadi kita masukkan kodenya di situ dan nanti kita bisa ngedownload library tambahannya itu. Jadi kalau kita ngedownload dari langsung dari ESCPOS-nya itu masih ada satu komponen lagi yang perlu kita download lagi teman-teman. Makanya pada saat itu sempat ada kendala, jadi nggak bisa dipakai. Nah, setelah saya cari tahu, akhirnya ada yang masukkan source-nya. Ternyata ada satu folder yang nggak ada di downloadannya situ, karena memang saya pas itu nggak membaca ini juga instruksinya juga dari web ESCPOS-nya ini. Nah, setelah drivernya ini bisa dipakai teman-teman ya, jadi semuanya itu bisa optimal teman-teman. Jadi seperti kita bisa ngatur ukuran fontnya juga, mulai dari double height, double width ya, itu juga bisa. Dan layout dari ini juga, layout dari notanya ini sendiri juga bisa.
dan banyak juga beberapa example dari sini, dari drivernya sini. Jadi nggak hanya untuk dot matrix saja ya, untuk thermal juga bisa. Jadi kalau thermal kita bisa cetak yang namanya QR code ya teman-teman ya, itu juga bisa, kecuali dot matrix masih belum bisa untuk cetak QR code. Nah jadinya untuk TMU ini kan ribbon bawaan printernya sendiri yang original itu kan ada dua warna ya, merah sama hitam. Jadi keduanya ini bisa kita pakai juga untuk cetak nota. Jadi nanti di situ ada apa namanya, ada beberapa kodenya untuk kita bisa memakai jenis-jenis font sama warnanya juga. Oke, lumayan panjang ya jadi penjelasannya ya. Jadi kita langsung saja praktek karena ini sudah lebih dari 4 menit ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita perlu mengaktifkan apa namanya, web server yang saya pakai. Di sini saya pakai XAMPP ya, XAMPP ya teman-teman sebutannya. Nah, untuk cara mengaktifkannya tinggal kita klik start aja, all apps ya, terus kita cari SAM-nya. Nah ini dia, terus pilih control panel. Nah di sini, oh ini sudah aktif ya teman-teman ya. Di sini kita tinggal klik aja start di 2 ini kalau masih belum aktif, sampai warnanya dia menjadi hijau. Kalau sudah kayak gini, ini tinggal close saja. Jadi setelah mengaktifkan web server, kita perlu mendownload dulu ya untuk driver scpost-nya terlebih dahulu. Nah jadi kita buka dari Google ya teman-teman ya, kita ketikkan aja scpost. Nah gini ya. Nah di sini kita akan menemukan driver yang namanya website namanya GitHub ya teman-teman. Nah di sini, nah ini dia, kita perlu baca dulu instruksinya. Yang kita baca itu untuk downloadnya, di sini kan ada beberapa jenisnya ya. Kalau Linux dia bisa semua ya kan, kalau Mac hanya beberapa, kalau Windows bisa semua. Untuk Ethernet, USB, semua port dia bisa ya. Nah untuk jenis printernya ini teman-teman bisa lihat ada yang sama nggak dengan jenis printer teman-teman. Dan yang saya pakai itu Epson. Nah ini dia, TMU 220 yang ini teman-teman ya, yang saya pakai. Berarti di sini ada ya teman-teman ya drivernya. Jadi langsung kita lewati aja untuk jenis printernya. Nah di sini kita perlu download yang namanya Compose dulu teman-teman ya, Composer ya. Nah di sini tinggal klik aja, webnya sudah ada ya, terus download ya. Nah di sini kita pilih yang bagian mana nih, yang lead saja teman-teman ya. Oh maaf, ini bukan yang exe. Oh ini Composer setup ini kah? Mana saya minimize. Oh ya benar ini ya, kita buka. Nah di sini tinggal kita install aja teman-teman. For all user, yes ya. Nah tinggal masukkan aja next ya, next saja ini, install. Masih proses ya teman-teman ya. Oke, ini udah ya, next. Nah udah selesai. Jadi kita tinggal coba tes ya teman-teman ya, di CMD ketikkan aja Composer. Nah kalau nggak error berarti
instalasinya sudah berhasil ya teman-teman ya. Dan di sini kita coba download untuk apa namanya library-nya teman-teman ya. Ini kita pindah aja ke C ya, CD begini ya. Nah C, terus di C ini kita buat aja folder baru teman-teman ya, ESCPOS. Nah gini ya. Terus di sini kita masukkan aja CD ESCPOS. Nah, di sini kita balik lagi ke web tadi ya, dan kita copy. Oh maaf, ini back lagi ya ke tempatnya GitHub ESCPOS. Nah ini dia, tinggal kita copy aja untuk composer require my ESCPOS. Nah ini dia. Balik lagi ke CMD, pastekan di sini teman-teman ya, dan kita enter. Maka di sini dia akan proses untuk download teman-teman ya. Nah kalau gini berarti sudah selesai downloadnya. Kita balik lagi ke C tadi, terus ESCPOS ya. Nah berarti ini file pendukungnya sudah ada teman-teman ya. Nah selanjutnya kita download juga di bagian GitHub-nya nih teman-teman. Nah ini dia, bagian ini kita tinggal download ya, download zip aja ya. Kita tunggu. Dan kita buka ya bagian sini. Nah ini kita pindahkan ke tempatnya web server teman-teman ya. Kita cut aja, terus ke C dan pilih sum ya, sum htdoc. Terus nah di sini kita tinggal pastekan aja. Oh di sini saya sudah pernah download ternyata ya. Ini saya delete aja dulu teman-teman ya. Gini, terus ini tinggal klik kanan, ekstrak here ya. Nah ini sudah selesai, kita download. Nah selanjutnya kita coba running ya teman-teman ya. Di sini coba cek aja dulu di example yang mau saya coba contoh itu receipt ya teman-teman ya. Receipt edit with notepad ya. Bukan yang Bluetooth, maaf, tapi yang receipt with logo ini aja. Nah jadi kayak gini ya. Cuman di sini ada tambahan yang perlu saya tambahkan. Yaitu untuk apa namanya, koneksi antara ini ke driver printer saya ya. Jadi di sini file print connector ini saya matikan aja atau hapus aja, nggak masalah ya. Sebelum kita hapus kita perlu copy aja dulu ini, atau ini kita hapus gini aja. Gini print connector. Nah di sini kita cuman ganti Windows print connector, atau bisa teman-teman cari juga di webnya ya. Di sini ada beberapa contohnya. Ntar yang untuk Windows, nah ini dia. Ini dia ada ya, use mic 42 Windows printer connector ya. Salin ya, tinggal kita pastekan aja ke sini. Dan terus kita tambahkan lagi untuk bagian konektornya ini. Nah ini dia. Konektor, nah ini dia. Ini kita ganti ya, paste. Tapi di sini kita blok ya. Nah
kita ganti TMU 220. Sebelum itu teman-teman, sebelum kesini kita perlu ganti dulu teman-teman nama apa namanya, nama drivernya. Kan biasanya kalau bawaan drivernya namanya pasti panjang ya. Nah di sini teman-teman ganti jadi TMU 220 kayak gini ya. Terus di bagian propertiesnya itu sharingnya kita aktifkan, namanya kita samain aja, dibuat pendek gini aja supaya gampang untuk carinya teman-teman ya. Nah ini sudah. Terus kita tambahin untuk vendornya teman-teman, library-nya, posisinya dia keluar 1 kali, 2 kali, berarti untuk itunya kita taruh di sini ya teman-teman ya. Kita cari ya DSC post. Nah ini dia, ini copy semuanya aja, terus kita paste di bagian sini. Replace ya. Nah ini dia, sudah ada ya vendornya ya. Dan terus maksudnya folder vendor ya. Dan terus kita save ya. Nah di sini pasti ada yang nggak kebaca di printer saya, yaitu ini dia. Ini kita matikan aja untuk logo ya. Name of shop ada ya. Nah cuman logo saja yang perlu saya matikan, sisanya ini sudah bisa dipakai. Nah di sini kita coba running pakai browser teman-teman ya. Tinggal ketik aja localhost ya, localhost slash apa tadi namanya, lupa. Nanti kita copy aja ya teman-teman ya. Nah ini example ya. Terus kita tinggal pilih aja yang receipt ini teman-teman. Oh ada keliru kayak teman-teman ya di bagian nama nih ya. Coba cek lagi ya. Oh ya benar ya, TMU nya itu setelah strip ya. Jadi ini kita ganti ya, kita ganti TMU, nah kayak gini 220. Oke, jangan lupa disimpan teman-teman ya. Dan kita coba refresh ya. Nah udah bisa cetak ya teman-teman ya. Nah jadi kayak gini hasilnya. Nah jadi dari driver ini teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman pakai. Tapi nanti ini rencananya akan saya pasangkan ke project saya yang sebelumnya, bukan yang stok ya teman-teman ya, yang kasir ya. Jadi nanti di kasir itu kan sudah jadi tuh untuk notanya. Nah nanti bisa saya tambahkan di situ untuk bagian cetak notanya. Oke, dirasa cukup sekian dari video ini ya. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.